triliun. Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus-menerus didera tekanan dari global dengan bisa mengkompensate sehingga dampak terhadap tarif Presiden Trump yang oleh IMF World Bank untuk Indonesia disebutkan akan menurunkan growth kita ke level 4,7% akibat tarif tersebut. Plus dengan situasi global yang tidak pasti. Kita mencoba untuk memitigasi sehingga growth bisa lebih tinggi dari prediksi IMF yang 4,7%. Kita harap tetap bisa terjaga mendekati 5% pada triwulan kedua. Ini tugas yang cukup menantang. 8 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai kebijakan telah diluncurkan. Dari sisi ekonomi makro, kita terus menjaga bersama Bank Indonesia growth di kuartal 1 kita yang tadi 4,89, itu termasuk yang tertinggi di G20. Rasio utang pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu. Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan di dalam rangka kita di satu sisi mengikuti prioritas Presiden yang dalam hal ini antara efisiensi yaitu mengurangi belanja kementerian lembaga dan kemudian merealokasi kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden untuk bisa memperkuat pertahanan dan ketahanan ekonomi nasional di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ketidakpastian dan eskalasi konflik global. Kita melanjutkan dengan beberapa paket kebijakan ekonomi dan transisi pemerintahan berjalan relatif baik dan cepat. Program nyata yang dalam hal ini mendapat prioritas anggaran dan tentu perhatian dari Presiden yaitu makan bergizi gratis. Kemudian bidang pangan menjaga stok beras 4 juta ton, Bulog kita injeksikan 16,6 triliun rupiah untuk beras saja. Kita akan memberikan tambahan lagi Bulog sekitar 5 triliun lebih untuk jagung. Kemudian cek kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan guru termasuk tadi pada saat tekanan kita memberikan semacam bantuan cash, penghapusan utang macet untuk UMKM itu juga termasuk yang disampaikan Bapak Presiden sebagai salah satu kebijakan priority. Kemudian beberapa inisiatif prioritas baru seperti pembentukan koperasi Desa Merah Putih 80.000, revitalisasi sekolah-sekolah rusak, kemudian pembentukan dan pembangunan sekolah rakyat, yaitu sekolah yang ditujukan bagi anak-anak keluarga tidak mampu, kemudian mereka dimasukkan di dalam boarding school dengan kualitas baik untuk memutus tali kemiskinan antar generasi. Presiden juga membangun sekolah-sekolah unggulan Garuda di berbagai tempat ini untuk mendeteksi, mengidentifikasi anak-anak yang unggul di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan sekolahan yang baik. Kami juga meningkatkan jumlah injeksi ke FLPP dengan target perumahan sekarang mencapai 350.000 untuk rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dan juga Presiden akan meneruskan impres jalan dan impres irigasi untuk mendukung program-program dan perbaikan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Secara singkat saya sampaikan untuk asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai di dalam APBN 2025. Itu adalah tertulis di kolom pertama, growth asumsi APBN 5,2. Kami lihat di semester 1 4,87, kita perkirakan semester 2 ada di 4,7 hingga 5,0. 4,7 adalah prediksi IMF untuk dampak tarif, kita berusaha untuk mendekati di 5.
Sehingga outlook keseluruhan tahun 2025 antara 4,7 hingga 5%, inflasi di dalam APBN 2,5%, kita perkirakan masih akan tercapai di level tersebut, outlook kita di 2,2 hingga 2,6%. Suku bunga 10% di APBN 2025 adalah 7%. 10 tahun adalah 7%. Outlook kita mungkin dalam rentang 6,8 hingga 7,3. Meskipun situasi hari ini, minggu ini, SBN kita yieldnya menurun cukup baik. Bahkan di level berapa Pak Minto? 6,6 kalau nggak salah. Nilai tukar kita asumsinya di 16.000. Kita melihat outlooknya di 16.300 hingga 16.800. Meskipun sekarang tren rupiah cukup membaik. Ini seiring dengan dolar yang memang cenderung melemah. Harga minyak tadi karena ada ketidakpastian global, namun di APBN kita menggunakan asumsi 82 dolar per barel. Dengan semester 1 realisasinya di 70 dolar. Kita perkirakan outlooknya ada di kisaran 68 hingga 82 dolar per barel. Lifting minyak kita 605.000 per barel per hari. Realisasi agak di bawah itu meskipun ada tambahan produksi dari Banyu Urip sebesar 30.000, tapi karena di semester 1 ada di 567, mungkin total outlooknya hanya di 593 hingga 597. Situasi hari ini sebetulnya lifting kita ada di sekitar 610.000. Lifting gas yang diasumsikan 1.005.000 ini juga realisasinya ada di bawah 1 juta, yaitu 976 hingga 980.000 setara barel per hari. Ini adalah kondisi